pernikahan tanpa cinta antara kesetiaan dan pengkhianatan. Alia dan Rizky menikah bukan karena cinta, melainkan karena perjodohan keluarga. Alia adalah wanita mandiri dan pekerja keras, sementara Rizky adalah pria dingin yang masih terjebak dalam cintanya pada mantan kekasihnya, Nadia. Pernikahan mereka terasa hampa, tanpa kasih sayang. Di awal pernikahan, Alia mencoba menerima takdirnya, berharap seiring waktu Rizky bisa mencintainya. Namun, sikap Rizky justru semakin menjauh. Ia sering pulang larut malam, selalu sibuk dengan ponselnya, dan sering mencari alasan untuk tidak berada di rumah. Suatu hari, Alia menemukan tiket hotel atas nama Rizky. Kecurigaannya semakin kuat, tetapi setiap kali ia bertanya, Rizky selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Hingga suatu malam, Alia memutuskan untuk diam-diam mengikuti suaminya. Betapa hancurnya hati Alia ketika melihat Rizky tengah makan malam romantis dengan Nadia di sebuah restoran mewah. Dengan amarah dan kesedihan yang membuncah, Alia menghampiri mereka dan menampar Rizky di depan semua orang. Setelah kejadian itu, Rizky mulai merasa bersalah, tetapi cintanya pada Nadia terlalu besar. Sementara itu, Alia harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Saat ia hampir menyerah dan ingin pergi dari pernikahan ini, ia menyadari bahwa dirinya tengah mengandung anak Rizky. Di saat yang sama, karma mulai mendatangi Rizky. Bisnisnya mengalami kebangkrutan, dan Nadia yang sebelumnya berjanji untuk selalu bersamanya, justru meninggalkannya begitu saja. Dalam keterpurukannya, Rizky baru menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya adalah Alia. Rizky berusaha memperbaiki semuanya, tetapi apakah Alia masih bisa memaafkan pengkhianatan? Ataukah ia akan memilih pergi demi kebahagiaannya sendiri? Di tengah kebimbangan Alia, Nadia kembali muncul dengan rencana licik untuk menghancurkan hidup mereka. Bagaimana akhir dari kisah? Akankah Alia bertahan atau memilih meninggalkan semuanya? Alia harus memilih, bertahan atau pergi. Setelah mengetahui perselingkuhan Rizky, hati Alia hancur. Namun kehamilannya membuatnya ragu untuk pergi. Ia tidak ingin anaknya tumbuh tanpa ayah. Tetapi apakah ia bisa menjalani pernikahan ini dengan hati yang sudah remuk? Rizky yang menyadari kesalahannya mulai berusaha memperbaiki semuanya. Ia memutuskan hubungan dengan Nadia dan berjanji akan berubah. Ia meminta Alia untuk memberinya kesempatan, tetapi luka yang ia berikan terlalu dalam. Alia masih merasa sulit untuk mempercayai suaminya kembali. Sementara itu, Nadia tidak terima ditinggalkan. Ia kembali dengan rencana yang lebih licik. Dengan memanfaatkan kebangkrutan bisnis Rizky, ia menyebarkan fitnah bahwa Rizky meninggalkannya demi Alia karena uang. Ia membuat drama di media sosial seolah-olah dirinya adalah korban, hingga akhirnya membuat publik dan keluarga Rizky menekan Alia untuk mengalah. Dalam situasi ini, Alia justru semakin menyadari sesuatu. Bukan Rizky yang lemah, tetapi dirinya. Selama ini, ia selalu berusaha bertahan demi pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Sekarang, ia memiliki kesempatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Di saat Rizky berpikir Alia akan memaafkannya, wanita itu justru mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk meninggalkan Rizky dan memulai hidup baru dengan anaknya. Keputusan ini membuat Rizky benar-benar kehilangan segalanya. Istrinya, anaknya, dan bisnisnya. Beberapa tahun berlalu, Alia telah menjadi wanita sukses dan ibu yang luar biasa bagi anaknya. Di sisi lain, Rizky hanya bisa menyesali kesalahannya. Ia berusaha untuk kembali ke Alia, tetapi semuanya sudah terlambat. Penyesalan yang terlambat. Setelah Alia pergi, Rizky benar-benar kehilangan segalanya. Bisnisnya hancur, Nadia menghilang tanpa jejak, dan keluarganya mulai menjauh darinya karena skandal yang ia buat sendiri. Dalam kesepian dan keterpurukan, ia menyadari betapa berharganya Alia, wanita yang selalu sabar dan tulus mencintainya. Sementara itu, Alia memulai hidup baru di kota lain. Dengan kerja keras, ia berhasil membangun bisnis sendiri dan menjadi wanita yang lebih mandiri. Ia membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, tanpa bergantung pada Rizky sedikit pun. Hidupnya jauh lebih tenang tanpa drama dan luka dari masa lalu. Suatu hari tanpa diduga, Rizky muncul di depan kantor Alia. Wajahnya tampak berbeda, lelah, penuh penyesalan, dan jauh dari pria angkuh yang dulu ia kenal. Ia memohon kesempatan untuk bertemu dengan anak mereka. "Aku tahu aku salah, Alia. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi izinkan aku menebus semuanya," kata Rizky dengan mata berkaca-kaca. Alia terdiam. Dulu mungkin ia akan luluh, namun sekarang ia bukan lagi wanita yang sama.
Baginya, kebahagiaan bukan tentang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, tetapi tentang memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Aku sudah memaafkanmu, Rizky, tapi itu bukan berarti aku ingin kembali padamu, jawab Alia dengan mantap. Rizky terpukul. Ia sadar, kali ini ia benar-benar kehilangan Alia. Tapi satu hal yang masih ia harapkan adalah kesempatan untuk menjadi ayah bagi anak mereka. Akankah Alia mengizinkan Rizky kembali dalam hidup anak mereka? Atau ia akan memilih untuk menutup semua pintu bagi masa lalu? Babak baru. Setelah pertemuan dengan Rizky, Alia tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengizinkan Rizky bertemu anak mereka, tetapi hanya sebatas itu. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk hubungan mereka. Bagi Alia, masa lalu harus tetap menjadi masa lalu. Di tengah kesibukannya membangun bisnis dan mengurus anaknya, Alia tidak menyangka bahwa kehidupannya akan berubah kembali ketika ia bertemu dengan Arfan, seorang pengusaha sukses yang rendah hati dan penuh perhatian. Berbeda dengan Rizky yang dulu dingin dan egois, Arfan adalah sosok yang selalu mendukung dan menghargai Alia. Awalnya, Alia enggan membuka hatinya lagi. Luka dari pernikahan sebelumnya masih membekas dan ia takut mengalami hal yang sama. Namun, sikap Arfan yang tulus perlahan-lahan membuatnya percaya lagi pada cinta. Suatu hari, saat sedang makan malam bersama Arfan dan anaknya di sebuah restoran, mereka bertemu dengan Rizky. Rizky terpaku melihat Alia yang kini jauh lebih bahagia. Ada sesuatu dalam tatapan mata Rizky, penyesalan yang dalam, karena ia sadar bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Saat Rizky mencoba mendekati mereka, Arfan dengan tenang merangkul Alia, menunjukkan bahwa kini ia adalah pria yang akan melindunginya. Rizky hanya bisa menelan kepahitan dan pergi dengan hati yang hancur. Setelah melewati berbagai rintangan, Alia akhirnya menemukan cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang dipaksakan, bukan cinta yang menyakitkan, tetapi cinta yang tulus dan membahagiakan. Ia belajar bahwa meninggalkan sesuatu yang buruk bukanlah kegagalan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Alia akhirnya menikah dengan Arfan dan memulai kehidupan baru, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Kebahagiaan baru, bayang-bayang lama. Pernikahan Alia dan Arfan berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Arfan tidak hanya menjadi suami yang penuh kasih sayang, tetapi juga sosok ayah yang luar biasa bagi anak Alia. Kehidupan mereka berjalan harmonis, jauh dari drama dan luka masa lalu. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik ketika Rizky kembali muncul. Kali ini bukan untuk merebut Alia, tetapi karena ia mengalami masalah besar. Bisnisnya benar-benar bangkrut, ia terjerat utang, dan kini ia bahkan terancam kehilangan tempat tinggal. Dalam keadaannya yang terpuruk, ia berharap Alia mau membantunya, setidaknya demi anak mereka. Suatu malam, Rizky datang ke rumah Alia. Dengan wajah lelah dan penuh keputusasaan, ia memohon bantuan. Alia, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku kehilangan semuanya, ucap Rizky dengan suara bergetar. Alia menatapnya lama. Dulu, pria ini adalah orang yang mengabaikannya, yang mengkhianatinya demi wanita lain. Kini ia kembali dalam keadaan terpuruk. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjadi ayah bagi anak kita. Tapi jangan berharap aku masih bertanggung jawab atas hidupmu, jawab Alia tegas. Arfan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri, Rizky. Dulu kau memilih untuk meninggalkan Alia, sekarang hadapi konsekuensinya. Rizky tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sadar, karma benar-benar telah menghajarnya habis-habisan. Dengan berat hati, ia pergi, meninggalkan Alia dan Arfan yang kini bahagia bersama. Dari kejauhan, Rizky melihat Alia tertawa bersama Arfan dan anaknya. Pemandangan yang dulu seharusnya menjadi miliknya, kini menjadi milik orang lain. Dan di saat itu, Rizky benar-benar sadar, penyesalan memang selalu datang terlambat. Akhir kisah, bahagia yang sesungguhnya. Alia akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan akan dikhianati. Bersama Arfan dan anaknya, ia menjalani kehidupan yang damai dan penuh cinta. Sementara Rizky, ia harus belajar menerima bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dan tidak semua orang yang sudah pergi akan kembali. Rencana terakhir Rizky, dendam atau penebusan. Setelah ditolak oleh Alia dan Arfan, Rizky benar-benar terpuruk. Namun, di antara keputusasaan itu muncul dua pilihan dalam benaknya.
menerima nasib dan berubah menjadi lebih baik, atau membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Di tengah kebingungannya, Nadia tiba-tiba kembali. Wanita yang dulu meninggalkannya kini datang menawarkan solusi. "Rizky, aku bisa membantumu bangkit. Tapi dengan satu syarat, kita harus menghancurkan kebahagiaan Alia," ujar Nadia dengan tatapan penuh kebencian. Rizky terdiam. Ia masih mencintai Alia dalam diam, tetapi egonya terluka melihat wanita itu bahagia bersama pria lain. Di sisi lain, ada bagian kecil dalam hatinya yang merasa bersalah. "Apa rencanamu?" tanyanya ragu. Nadia tersenyum licik. "Kita buat rumah tangga Alia dan Arfan hancur. Kita buat mereka menderita seperti kita dulu." Permainan kotor dimulai. Beberapa hari kemudian, gosip aneh mulai menyebar di sekitar lingkungan Alia dan Arfan. Bisnis Alia tiba-tiba mendapat serangan di media sosial, disebut sebagai perusahaan yang tidak jujur. Bahkan, muncul berita palsu bahwa Arfan memiliki skandal dengan wanita lain. Alia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum ia sempat mencari tahu, sebuah foto mengejutkan beredar di media sosial. Foto yang memperlihatkan Arfan bersama seorang wanita di sebuah hotel. Alia terpukul. Ia percaya pada Arfan, tetapi bukti yang ada membuatnya goyah. Apakah pria yang selama ini ia percaya juga akan mengkhianatinya? Saat rumah tangga Alia mulai dilanda keraguan, Rizky kembali datang dengan wajah penuh kepura-puraan. "Alia, aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu lagi, tapi aku hanya ingin mengatakan, kalau ada yang bisa kulakukan untukmu, aku selalu ada," ucapnya dengan nada penuh simpati palsu. Alia merasa ada yang aneh. Ia tahu Rizky bukan orang yang mudah menyerah begitu saja. Dan benar saja, ketika ia menyelidiki lebih dalam, semua fitnah yang tersebar berasal dari satu orang. Kebenaran terungkap, karma menyapa. Alia dan Arfan bekerja sama untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Dengan bantuan temannya di bidang IT, mereka berhasil menemukan bahwa Nadia dan Rizky lah yang telah menyebarkan berita palsu. Saat kebenaran terungkap, Rizky mulai panik. Ia menyadari bahwa ia telah melewati batas. Ia mencoba membela diri, tetapi bukti-bukti terlalu kuat. "Aku hanya ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan," teriak Rizky saat Alia dan Arfan menghadapinya. Alia menatapnya dengan tajam. "Dan itulah bedanya kita, Rizky. Saat kau kehilangan, kau memilih untuk menghancurkan orang lain. Tapi saat aku kehilangan, aku memilih untuk bangkit." Rizky terdiam. Kata-kata Alia menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa dendamnya telah membutakannya. Sementara itu, Nadia yang terlibat dalam skema ini justru melarikan diri dan meninggalkan Rizky sendirian. Kini ia benar-benar kehilangan segalanya. Akhir yang berbeda. Alia menang, Rizky menyesal. Setelah semua rencana jahatnya terbongkar, Rizky harus menghadapi konsekuensi hukum akibat pencemaran nama baik dan fitnah yang ia sebarkan. Bisnis Alia dan Arfan kembali pulih, dan hubungan mereka semakin kuat setelah melewati badai ini bersama. Di dalam sel tahanan, Rizky hanya bisa merenung. Ia kehilangan Alia, kehilangan keluarganya, kehilangan segalanya hanya karena keserakahannya sendiri. Di sisi lain, Alia akhirnya bisa hidup tenang bersama Arfan dan anaknya. Ia sadar bahwa hidup akan selalu menghadirkan rintangan. Tetapi selama ia memiliki orang yang tulus di sisinya, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Beberapa bulan setelah dipenjara, Rizky mulai mengalami titik balik dalam hidupnya. Awalnya ia merasa marah dan menyalahkan semua orang atas kehancurannya. Namun, setelah bertemu dengan seorang narapidana tua bernama Pak Surya, mantan pengusaha yang kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri, Rizky mulai merenung. Pak Surya memberinya nasihat, "Kau punya dua pilihan, nak. Terus terjebak dalam dendam dan hancur selamanya, atau berubah dan mencoba menebus semua kesalahanmu." Untuk pertama kalinya, Rizky benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa semua keburukan yang terjadi dalam hidupnya adalah akibat dari pilihannya sendiri. Rizky mencoba menebus kesalahannya. Setelah menjalani masa tahanan, Rizky keluar dari penjara sebagai pria yang berbeda. Tidak ada lagi sikap arogan dan egois. Ia hidup sederhana dan mulai bekerja sebagai pegawai kecil di sebuah bengkel mobil. Di sisi lain, Alia dan Arfan hidup bahagia. Bisnis mereka semakin berkembang, dan anak Alia tumbuh dengan penuh cinta. Namun, suatu hari Alia mendapat kejutan tak terduga. Rizky datang ke kantornya, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk meminta maaf. "Aku tak berharap kau memaafkanku, Alia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah kulakukan."
Aku bukan lagi Rizky yang dulu, katanya dengan tulus. Alia menatapnya lama. Dulu, mungkin ia akan merasa puas melihat Rizky menderita. Namun kini, ia hanya merasa lega. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Rizky. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku memilih bahagia, bukan dendam, jawab Alia dengan senyum tenang. Rizky menundukkan kepala, merasa beban yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Akhir yang tak terduga. Hidup memberi kesempatan kedua. Setelah pertemuan itu, Rizky tidak pernah lagi mengganggu kehidupan Alia. Ia terus bekerja keras untuk membangun hidupnya kembali. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita sederhana bernama Dina yang bekerja sebagai kasir di tempat ia bekerja. Dina tidak tahu siapa Rizky di masa lalu. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang berusaha bangkit dari keterpurukan. Perlahan, Rizky mulai membuka hatinya lagi. Kali ini dengan cara yang jauh lebih dewasa dan tulus. Beberapa tahun kemudian, Alia, Arfan, dan anak mereka tanpa sengaja bertemu dengan Rizky dan Dina di sebuah taman. Rizky tampak jauh lebih tenang, lebih damai. Ia bahkan memperkenalkan Dina sebagai tunangannya. Alia tersenyum. Akhirnya, siklus karma telah selesai. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, selama mereka benar-benar mau berubah. Dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Yang terbaik adalah melepaskan dan fokus membangun hidup yang lebih baik. Setiap orang bisa berubah, tapi perubahan sejati hanya datang dari hati yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Kadang, kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam, tapi dari melihat diri kita sendiri tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.